Mulai kajian. Sesi tanya jawab awal dulu ya teman-teman. Terima kasih kalian yang bisa istiqomah dan berharap terutama anak-anak grup, tolong yang suka skip kajian itu tuh dengerin rekamannya ya. Jangan sampai kalian tuh kelewat pembahasan yang penting, apalagi kalau kajian tentang tauhid. Oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'd. Eh, Sulit. Punten pesan tas mau ngambil kopi ya. Yang itu ya. Oke. Oke, izin ya, belum pakai kope ya, jadi ini dulu. Soalnya rambutnya lagi lagi nggak banyak, lagi apa ya? Oke, ini nggak ada. Bentar. Oke, oke, oke. Pertanyaan pertama dari Bintang Tejo, ya. A, nah ini teh Bintang. Sebentar, sebentar ya, maaf ya, tunggu deh, biar lebih enak. Hmm, Oke, ini kopeannya sesuai baju, walaupun kope kegedean ya. Iya. Hah, ikut kajian udah mulai. Kan udah setengah jam lebih malah. Oke, ya. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatannya. Yuk kita mulai. Nanti pas mulai kajiannya, kalau bisa sih rame-rame on cam ya, yang ikhwan ya. Oke, biasa Musa selalu pertanyaan pertama ya, pertanyaan pertama dan nggak ada deret, nggak deret pertanyaannya banyak. Waalaikumsalam. Waktu mustajab untuk doa saat safar, apakah sejak dari rumah ke tempat tujuan atau mulai dari 10 kilometer di luar kecamatan baru masuk waktu mustajab? Wallahu a'lam, nggak tahu, tapi pribadi biasanya kalau pas baru keluar dari rumah, biasanya ya murojaah Quran dulu kek. Nah, kalau pas udah masuk ke kecamatan lain atau pas udah keluar kota yang deket deh. Kan orang Bandung, berarti kalau udah masuk ke Cimahi, misalnya mau OTW ke Jakarta. Nah, pas lagi di daerah Cimahi, disitulah langsung udah mulai banyak-banyak doa untuk yang mustajab itu. Ya, ini tuh banyak yang komen kalau di TikTok pakai kopiah ini kegedean cina kopiahnya. Ini tuh emang kopiahnya melar gitu. Kalau yang ukuran lebih kecil juga anggarnya nanti gini. Ya, dan senang ini kopiahnya jadi nggak bikin kepala sakit karena melar. Dan aneh orang TikTok mah bukannya diperhatikan materinya deh, perhatinya teh arisannya kan. Nah itu kenapa kurang minum bibir pecah-pecah cina astagfirullah eta. Makanya kata si Raymond Chin, TikTok adalah aplikasi manki gitu. Kalau saya habis maksiat biasanya saya apes. Entah sikap orang tiba-tiba nggak enak ke saya buat salah atau kecelakaan kecil. Kalau menghindari maksiat karena tidak mau dapat musibah, apakah ini juga karena takut kepada Allah? Iya, tapi gini ya, harusnya kita takutnya sama akhirat, itu yang utama. Lalu nggak apa-apa kita taruh rasa takut terhadap musibah duniawi juga nggak apa-apa. Ya, bercanda bilang teman yang suka ngomong kasar itu pas mandi junub mulutnya nggak dibasuh. Apakah istizabidin? Hmm, enggak sih, nggak istizabidin, tapi ada bisa malah bisa benernya. Karena orang yang kumur-kumur kan itu dosa-dosa dari mulut keluar. Nah, kalau dia nggak kumur-kumur, ya dosanya nggak keluar tuh yang dari mulutnya. Jadi itu benar sih secara kalimatnya. Astaghfiruka wa atubu ilaik ketika sujud dan sebelum salam boleh nggak? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh. Kalau baca zikir pagi dan petang tapi tidak direnungi apakah masih dapat keutamaan? Dapat pahala secara umum tapi tidak dapat keutamaan yang melimpahnya ya. Dulu waktu masih kecil sempat ada pikiran enak ya orang Kristen cuma ibadah seminggu sekali. Lalu pernah saya juga ngebayangin seandainya saya jadi artis X dan agamanya Kristen nanti hidupnya begini dan begitu seperti di sinetron. Apakah itu termasuk murtad? Lalu apa saya harus tobat sungguh-sungguh? Nah gini, kalau misalnya waktu kecil SMP itu kan berarti udah balik. Kalau pikiran enaknya jadi orang Kristen cuma ibadah seminggu, itu baru di pikiran doang, tapi tidak diucapkan. Kalau ini kan diucapkan dalam rangka nanya ya. Nah, kalau misalnya diucapkannya dalam rangka benar-benar tuh di hati enaknya jadi orang Kristen mah, itu ibadahnya cuma seminggu sekali. Nah, itu bisa kafir itu. Karena kita bahagia atau kita mengapa ya?
menaruh agama selain Islam superior dari kita, dari Islam. Jadi kita menganggap agama lain superior daripada kita dari sisi ibadahnya lagi. Udah mah ibadahnya ke Tuhan selain Allah lagi. Wah, ini kekafiran. Tapi kalau itu baru di otak dan tidak diiyahkan, masih di enggak ini enggak benar, maka itu aman insya Allah. Ya. Jadi kalau ngebayangin itu, ini harus ingat ya, kekafiran dalam mau direkam nggak? Enggak. Oh, oh. Kekafiran dalam keyakinan itu adalah salah satunya, kekafiran hati adalah saat seseorang itu niat murtad. Misalnya di dalam hatinya dia udah mengiyahkan, ya ini contoh ya, bukan Adizal ngomong. Insya Allah minggu depan murtad, pakai insya Allah dia kan ngaco katanya. Insya Allah minggu depan saya murtad. Nah detik itu juga dia udah murtad, gak usah nunggu minggu depan. Karena dia udah mengiyahkannya. Adapun kalau pemikiran itu was-was di hati, bisikan, dan kita masih menolak, maka itu nggak apa-apa, itu nggak dosa. Ya, malah dapat pahala atas jihadnya. Oke. Ya. Nah, cuman buat teteh, kan teteh udah belajar tauhid, dan ketika belajar tauhid itu teteh pasti udah, aduh nyesel dulu udah pernah ngelakuin banyak hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Berarti di situ udah ada unsur taubatnya, ya. Dan ketika seseorang udah ada taubat, ngerti kalau dia salah, dia nyadar kalau dia salah atas kekafirannya, lalu dia syahadat, baik itu syahadatnya saat azan atau saat sholat atau saat dia doa wudhu, maka dia otomatis sudah Islam lagi. Makanya inilah pentingnya belajar tauhid. Masih sering ngelihat ada di antara teman-teman yang pelajaran tauhidnya itu kurang dimaksimalkan sehingga postingannya agak berbahaya nih, ya agak berbahaya. Padahal udah ngaji salafi, ya. Apa alasan anak kecil belum balik tidak bisa divonis murtad ketika dia melakukan kekafiran? Karena dia belum balik. Nabi SAW bersabda bahwasanya pena itu diangkat dari 3. Apa aja? Orang gila sampai dia wareg apa? Waras, wareg. Orang gila sampai dia waras, terus orang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia balik. Itu, ya. Tapi kalau seorang anak yang non muslim 7 tahun, 8 tahun atau 6 tahun mau masuk Islam, sah. Itu baiknya Allah tuh. Amal soleh mah dijadiin pahala, dosa kagak dicatat. Gitu. Ya. Itu Rehan, bagus banget pertanyaannya. Aku senang pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kritis tapi bener pingin tahu, bukan kritis mengkritisi Islam, karena mengkritisi Islam mah kafir ya. Bolehkah saya taklid kepada mazhab Maliki yang menyatakan bangkai kotoran cicak itu tidak najis untuk mengobati was-was saya yang berlebihan? Walaupun pendapat yang terkuat adalah bangkai dan kotoran cicak adalah najis, boleh. Tapi itu untuk kamu pribadi, oke? Untuk kamu pribadi, ya. Dan sebenarnya kalau ada yang curhatnya lewat pribadi AA, ya, kayak ngobrol langsung sama AA, nanti lihat dulu situasi kondisinya. Nggak sama ratakan jawabannya, oke? Kalau safar kan boleh dikosor, tapi apa benar kalau kita baiknya cuma menjamak saja? Oh, oh, tapi apa benar? Baiknya kalau cuma menjamak saat ada kebutuhan saat safar, dan kalau sedang tidak kebutuhan, tapi status safar baiknya kosor saja tanpa menjamak. Iya sih benar. Ada yang berpendapat demikian, tapi ini nggak harus juga, karena Nabi SAW itu pernah menjamak sholat saat beliau lagi safar pas OTW-nya dan pas udah sampainya. Kalau safar pas lagi OTW namanya safar apa? Masih ingat? Sair. Kalau pas udah nyampe nazil, dan dua-duanya Nabi SAW menjamaknya. Gitu. Ya, jadi baik pas lagi safar sair atau pas lagi nazil, itu dua-duanya beliau menjamak. Jadi masih diperbolehkan, ya. Naren punten biasanya minum air yang di botol di situ. Halo. Oh iya, mau apa pistolnya? Jangan ditembakin ya, kan lagi kajian. Kalau ditembakin pas lagi kajian itu kayak siapa ya? Jika challenge sama teman dan yang kalah harus push up, nah itu jangan, jangan ya. Naren nggak ada ya Naren ya? Kayaknya di sini duduk. Itu maaf ya. Itu yang di lantai. Iya.
Iya itu bisa masuk judi Alvin ya. Tapi itu nggak ngasih jasa sih ke kita ya. Kalau yang kalah harus mijitin, nah itu bisa judi. Tapi kalau yang kalah push up, apakah termasuk judi di sini? Nggak berani jawab. Maaf ya. Waalaikumsalam Aska, anak Unpad ya. Belakangan ini saya bisa dibilang cukup sering subuh terlalu pagi. Hah? Subuh terlalu pagi? Ya bagus aduh. Yang nggak sah kalau subuh terlalu pagi itu berarti jam 3 gitu ya. Ngerti lah maksudnya terlalu menjelang matahari terbit ya. Belakangan ini saya dibilang cukup sering subuh terlalu pagi karena tidur kemalaman. Namun pada sisi yang lain hari ini saya telat subuh padahal tidur di bawah jam 2. Oh jadi biasanya telat sholat subuh karena kemalaman. Sekarang mah udah tidur lebih awal pun masih masih bablas subuhnya. Mohon nasihatnya Ustadz. Sebaiknya untuk problematik seperti ini, sebaiknya di antara opsi ini apa? A. Sholat tobat, kayak wants to be millionaire kia. B. Niat yang lebih ikhlas. C. Niat salat tahajud supaya tidak telat subuh. D. Fokus muhasabah pada tindakan dosa atau maksiat yang bisa jadi penghalang saya untuk bangun salat subuh. Phone a friend dulu. Atau 50-50 ya. Ada gini ya, akhi. Sebenarnya ini semuanya bisa dilakukan. Jadi ngapain disuruh milih A, gitu. Apalagi ini kan Aska yang problem kenapa A yang disuruh milih. Tapi gini Aska ya. Sebenarnya masih banyak solusi-solusi lain ya. Jadi pertama untuk tidur lebih awal itu udah bagus. Tapi kenapa masih telat juga? Itu bisa jadi karena emang udah akumulasi dari telat tidur. Dan emang sebagian ahli kesehatan tuh bilang kalau seseorang itu dia tidurnya kurang dalam satu malam, untuk recovery-nya tuh butuh 3 hari. Butuh 3 hari tidur normal. Gitu. Jadi kalau sehari kita kurang tidurnya, maka butuh 3 hari tidur normal untuk bisa recover ke kondisi awal. Nah itu. Nah kita harus perhatikan tubuh kita. Nah cuman di sini kita coba benar-benar tobat atas dosa kita sebelum tidur terutama ya. Tobat sebelum tidur. Nyesel. Terus kita tekadkan, tapi nggak usah pakai demi Allah ya. Karena kalau ngomong demi Allah lalu kita langgar jadi harus bayar kafarat. Cukup kita tekadkan di hati aja. Ya Allah, aku mungkin sholat sunnahnya sedikit. Tapi aku nggak mau ketinggalan sholat subuh lagi ya Allah. Tolong bangunkan aku. Doa yang sungguh-sungguh banget. Lalu setelah itu, pasang alarm. Tapi pasangnya satu aja. Pasangnya satu aja. Jangan dua, jangan tiga. Pasangnya satu. Dan pasangnya itu menjelang azan subuh. Atau jangan ya. Pas azan subuh. Gitu. Jangan sebelum subuh. Karena kalau sebelum subuh, nanti kita akan mikir, nanti deh. Nanti saya pengen tidur lagi biar nanti kebangun pas azan subuh. Tapi itu bahaya. Pasangnya satu alarm, tapi pas udah azan subuh, pas banget azan subuh sehingga kita nggak ada alasan untuk mematikannya. Dan simpan alarmnya itu yang jauh. Handphone kita disimpannya yang jauh, ya. Terus doa ke Allah sungguh-sungguh ya. Nah, kalau masih gagal juga terus tobat, terus tobat, terus tobat. Terus ingat loh, orang ini gurunya guru Arizal, Taufik Chaudhry, ya, beliau punya guru Syekh yang menyatakan serem loh. Kalau seseorang dia tidur di malam hari dan dia tahu dia tuh nggak bisa bangun tanpa alarm handphone dan dia sengaja nggak nyalain alarm handphone, lalu dia terbangun pas sholat subuh udah habis waktunya, maka dia telah berbuat kufur. Dia udah berbuat syirik kufur. Karena dia telah meninggalkan sholat yang mana menurut mazhab Hambali orang yang ninggalin sholat tuh murtad dari Islam. Coba mikir. Kalau orang jatuh ke dosa zina, ngebunuh, dia pasti takut tuh. Ya. Tapi ternyata ninggalin sholat itu dosanya lebih besar lagi. Dan perbuatan sengaja nggak ngealarmin malamnya padahal tahu dia nggak bisa bangun di pagi hari tanpa alarm. Itu termasuk perbuatan kufur. Kata syekhnya Taufik Chaudhry. Makanya hati-hati. Ya, serem. Ayolah. Ya, dosa-dosa yang lain mungkin kita masih proses, tapi untuk masalah sholat mah jangan deh. Ya, masalah sholat tuh harus benar-benar serius.
Kalau misalnya udah tiap hari telat bangunnya itu udah problem, udah problem. Makanya kalau mau ngelihat seseorang baik tidaknya, pertama dilihat dari ibadah yang paling intinya dulu. Tauhid, sholat, puasa. Kemudian setelah yang paling baik, setelah ibadah-ibadah yang paling inti, yang rukun Islam, barulah ngelihat seseorang baik itu dari apanya? Muamalahnya dalam masalah duit. Ya, kalau kita punya teman yang muamalah masalah duitnya baik, tapi dia nggak sholat, ya sama aja dia buruk. Tapi emang itu lebih kita pilih ketika kita lagi bisnis, daripada kita sama orang-orang yang baik ibadahnya tapi dia nggak amanah dalam masalah duit sehingga kita rugi. Dan orang-orang awam kalau udah ketemu sama orang yang kelihatan ahli agama tapi nggak baik ketika muamalah dalam masalah duit, orang awam bisa jadi malah nyalain agamanya dan dia bisa murtad. Dan si orang yang ahli agama tersebut dosa besar karena dia telah merusak citra Islam. Ya. Nggak usah bilang, tapi nggak usah pakai alasan Islam itu sempurna, saya nggak sempurna. Jadi tolong jangan salahin Islamnya, salahin sayanya. Nggak bisa ngomong gitu ke orang awam mah. Ya, ke orang awam mah kita emang harus benar-benar all out. Ya. Apa hukumnya jika punya rental PlayStation PS, akan tetapi game tersebut semuanya bajakan? Apakah halal penghasilannya? Dan apakah jika saya mempunyai game bajakan yang mungkin nyari game originalnya lumayan sulit dan semua orang biasanya biasanya untuk memainkan game tersebut bajakan, apakah boleh saya mengambil game bajakan? Ustadz sekedar menanyakan. Jadi gini, ini ada dua perkara yang harus kita bahas. Pertama, pembajakan game atau produk-produk dari kafir harbi. Ya, di situ sebenarnya orang kafir harbi itu tidak memiliki apa ya, hak atas harta, artinya harta mereka tidak haram, tidak haram. Makanya ada harta rampasan perang itu kan karena kafir harbi. Ya, itu pertama. Tapi kebijakan-kebijakan yang berlaku di berbagai macam negeri itu kompleks. Sebagai contoh aja, misalnya ada satu produk buatan kafir harbi, tapi dia produknya juga dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan orang kaum muslimin juga bekerja di perusahaannya, dapat gaji darinya yang kalau kita bajak akan merugikan kaum muslimin tersebut. Nah, itu nanti akan menjadi pertimbangan juga tuh. Maka di situ itu yang pertama yang harus kita pikirkan. Kedua, dari sisi gamenya juga, mayoritas game atau banyak game tuh haram. Ada sih game-game yang bisa kita seleksi. Ada keharamannya pastilah, kayak Ustadz Nuzul tuh sering bilang Winning Eleven, nah, ya teh FIFA-nya kalau di ceramahnya teh. Tapi kan nggak lepas dari maksiat. Winning Eleven juga sama, ada musiknya. Teman kan kata Ustadz Nuzul itu bisa di-offin. Jadi game-game yang dominannya halal, tapi ada sisi-sisi keharamannya yang bisa kita skip ke atau bisa kita matiin ke, bisa kita mode kalau misalnya main The Sims saja sekarang udah bisa di mode pakai jilbab, pakai pakai cadar gitu ya. Ya lucu lah, tahu The Sims kan kalian gitu. Nah, terus main GTA bisa pakai sarung. Nggak tahu nanti mungkin kedepannya bakalan ada mode yang bisa bikin halal sempurna tuh. Nanti modnya semua orang kepalanya diilangin gitu. Jadi kepala buntung kafe itu kan udah jelas halal tanpa diragukan lagi. Dari sisi animasinya udah bukan animasi orang. Ya. Walaupun kalau kita mainin kartun yang animasinya sempurna pun kita nggak dapat dosa menggambar karena kita hanya menggunakan gambar, bukan membuat gambar. Beda hukumnya antara menggunakan gambar dengan membuat gambar. Tapi kalau gambarnya benar-benar dihilangin semua kepalanya, ya itu lebih aman tentunya. Nah, jadi ketika kita merentalkan PS dan game-gamenya banyak yang unsur-unsur yang nggak benernya, apalagi Gitar Hero yang ada lafaz Allah diinjak-injak kayak gitu, maka ya itu penghasilannya haram dong dari situ, ya. Jadi, tapi bagus kamu menanya ya. Berarti kamu udah mulai concern sama harta. Nah, saran Arizal kalau PS mending buat pribadi sih. Punya PS, ada game-game yang dominan halal ya, kayak Cars gitu. Terus teh ya balap mobil, apa nembak-nembak apa namanya teh pesawat terbang gitu. Tapi ada juga yang di dalamnya campuran halal dan haram yang bisa sebisa mungkin dihilangkan semua keharamannya. Baik misalnya ketika story skip atau ketika ada musik offin. Apalagi PS5 rata-rata gamenya musik tuh bisa di offin.
gitu ya. Beda kalau PS1 tuh nggak bisa. PS1, PS2, tapi PS5 tuh hampir semua game eh, musik tuh bisa dimatiin. Nah, maka dan itu buat pribadi aja gitu. Buat pribadi, buat teman-teman kalau misalnya lagi main ke rumah, tapi kita seleksi yang game-game yang halalnya gitu. Kalau game-game yang ada cenderung keharamannya, ya mending kita sendiri aja yang main. Dengan itu pun di skip bagian-bagian yang ada haramnya. Tapi kalau sama teman-teman ya mainnya yang emang full halal aja. Atau yang dominannya halal gitu ya. Nah jadi seperti itu deh paling. Oke karena tadi ada yang mau nanya dari kalian? Ya silakan Taren. Kan kemarin Naren teh safar ya ke Jakarta ke kerjaan. Terus Naren isyarat dulu di kilometer 72 kalau nggak salah. Nah itu sekalian menjamak sholat zuhur sama Ya, asar ya. jamaah takdim. Tapi Naren juga ngepasar juga. Hmm, Nah setelah sholat Naren baru ngeh kalau misalkan kosor itu kan ada minimal jarak ya hmm. sekitar 80 kilometer gitu Narenya mau kemana tadi? ke Jakarta. Ke Jakarta, oke ya. Nah terus waktu Naren ngecek maps tuh ternyata baru 67 kilo. Baru 67 kilo. Nah itu gimana sholat? Oke, jadi gini Narenya, ada yang mungkin ya emang di sini ada khilaf ulama, tapi penjelasan yang lebih tepatnya tuh gini Naren. Yang dimaksud jarak safar 87 kilometer adalah jarak akhirnya. Jadi kalau jarak akhirnya di atas 87, Bandung Jakarta jarak akhirnya berapa? 150-an, 140-an kan? Berarti jarak akhir kita tuh 140. Nah, kalau emang jarak akhir kitanya 140 kilometer, kita udah boleh mengkosor sholatnya dari semenjak keluar kecamatan. Bukan dari semenjak udah lewat 87, bukan. Yang penting udah keluar kecamatan. Gitu. Sehingga kalau misalnya Naren eh, ke Jakarta, itu Naren boleh menjamak dan mengkosornya tuh bukan pas udah di kilometer berapa gitu pas sampai Bekasi, bukan. Justru menjamak kosornya udah boleh dari semenjak Naren teh Dayakolotnya kecamatannya. Nah, ketika Naren sampai Buah Batu, itu udah bisa menjamak kosor gitu. Paham ya? Jadi nggak apa-apa. Ngapain ke Jakarta? Kerjaan. Oh, kerjaan, Masya Allah. Hitungannya berarti tetap dari tempat kerja dari rumah awalnya. Hitungannya dari, oh bagus juga ya. Kalau amannya dari tempat kerja aja deh. Dari tempat kerja aja ya. Heeh. Jadi kalau Oh, wah, iya. Ada? Adil, mau nanya? Enggak? Belum? Silakan. Oh, nggak oh enggak, oke. Saya masih belum paham dengan hukum bisanya dijamak sholat ketika sudah keluar kecamatan. Ya, baik, ini adalah pendapat sebagian ulama. Ini pendapat mazhab Syafi'i, yaitu gini ya. Boleh seseorang menjamak sholat saat seseorang melakukan safar qasir. Safar pendek, maaf. Safar pendek. Dan safar pendek di sinilah yang mana ulama khilaf. Patokan safar pendek itu apa? Apakah antar desa? Kayaknya nggak mungkin kalau antar desa. Karena kalau antar desa, kalau di zaman Nabi SAW antar desa iya. Karena antara satu desa dengan desa lainnya, antara satu desa dengan desa lainnya ada perbatasannya apa? Padang pasir. Jadi udah safar pendek itu masuknya. Tapi kalau sana antara satu desa dengan desa lainnya, nggak ada pembeda gitu. Pembedanya hampir nggak kelihatan sama sekali. Nah, yang dijadikan patokan pembeda itu biasanya batas alam seperti ada sungai besar, bukit, gunung gitu. Ya. Nah, jadi disinilah ulama kontemporer akhirnya khilaf. Kalau yang mau paling aman adalah mereka yang menyatakan batas eh, safar pendek itu adalah patokannya kalau udah beda kota. Berarti AA baru boleh menjamak sholat tuh kalau Arizal pergi kemana? Cimahi, udah beda kota tuh. Mana lagi kalau daerah lain? Jatinangor. Jatinangor, udah beda kota. Terus apa lagi? Alun-alun Alun-alun. Kota Bandung. Oh itu kota Bandung ya, kalau Arizal kabupaten ya. Nah iya, kabupaten alun-alun kota Bandung gitu. Jadi udah beda ya. Adapun kalau baru apa namanya kecamatan belum boleh. Tapi sebagian ulama berpendapat kecamatan lah yang jadi patokan. Karena patokannya adalah mereka membuat patokan yang dimaksud safar pendek adalah ketika ke suatu daerah yang mana di sana punya tim kepolisian tersendiri, tim keamanan tersendiri. Dan itu kan kalau kepolisian desa ada nggak sih? Enggak ya? Adanya kecamatan kan ya? Iya. Nah, mulai kepolisian tuh adanya di kecamatan. Makanya kenapa sebagian ulama kontemporer menjadikan kecamatan sebagai batasan safar pendek. Bisa dipahami di sini? Kalau kalian mau nyari aman, ngikutin pendapat yang paling aman berarti beda kota. Makanya Ustadz Nuzul berpendapat
kalau seseorang safar, dia mau ke, misalnya mau ke luar negeri nih, kan jelas boleh kosor ya. Kapan boleh mengkosornya? Nah, kalau dia ada di Jakarta, dia jalan dulu aja beberapa langkah ke Tangerang gitu. Nah, kalau udah dia jalan beberapa langkah ke Tangerang, misalnya dia di perbatasan ada Jakarta dengan Tangerang gitu. Kalau dia di Jakartanya belum boleh. Tapi kalau dia udah jalan, udah lewatin Tangerang, nah di situ udah boleh menjamak kosornya. Itu kata Ustadz Nuzul. Karena patokannya adalah kota gitu. Terserah, Ariza pribadi sekarang taklid ke pendapat safar pendek itu patokannya adalah kecamatan. Oke? Masya Allah. Mau di atas kan? Oh, nggak apa-apa. Duduk di atas. Baik, kita mulai kajiannya.